Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan aktivitas ibadah, khususnya sholat subuh berjamaah di malam ke-7 bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita yang sudah kita lewati 6 hari ke belakang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sisa malam-malam hari Ramadan ke depan kita masih berikan kekuatan, kemampuan untuk menyempurnakan saum di bulan Ramadan ini. Kultum pagi ini kita akan membahas sedikit tema tentang muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah itu kalau yang kita kenal bahasa kita adalah evaluasi, ya. Bahkan babahasaan urang ningannya nalika ngalakukeun salah, eling cenah eling, sing ingat cenah sing ingat, sing sadar sing sadar. Itu artinya banyak orang yang melakukan sesuatu dan mereka tidak pernah mengingat apa yang telah dia lakukan dan tidak pernah mempertimbangkan. Padahal evaluasi ataupun muhasabah, introspeksi diri ini dalam agama begitu sangat penting. Karena hanya orang yang mampu mengevaluasi diri yang akan melakukan sebuah perbaikan. Contoh sederhana, tahun kamari tetama taraweh, tahun kamari sholat berjamaah tetama, maka dia evaluasi, hari ini, tahun ini Allah memberikan kesempatan, maka dia akan memperbaiki. Yang tahun kemarin tidak tamat, insya Allah diusahakan tahun ini tamat. Sholat berjamaahnya, baca Qur'annya, bahkan mungkin tahun kemarin sedekahnya sedikit di Ramadan ini, sehingga kita begitu sangat merasa rezeki yang dari Allah itu meni asa sakieu-kieu wae, hoyong seueur rezeki, hoyong barokah rezeki, tapi kita tidak bersyukur. Karena yang kita maknai syukur itu hanya menerima saja, padahal syukur itu adalah menggunakan rezeki, harta yang Allah titipkan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Artinya kalau kita ingin banyak secara ekonomi, maka kita pun harus mampu mengeluarkan rezeki kita, harta kita untuk berbagi. Karena tidak ada orang yang agnia, orang yang kaya secara finansial, secara hati dan yang lainnya, mereka sulit. Kalaupun ada, sesungguhnya mereka miskin. Bahkan orang yang gajinya kecil, kalau dia masih mampu bersedekah, itulah sesungguhnya orang yang kaya. Tetapi sebaliknya, orang yang secara materinya kelihatan banyak, mobilnya banyak, rumahnya bagus, tetapi tidak pernah berbagi, sesungguhnya itu adalah orang miskin. Maka muhasabah, ya Rab, andaikan tahun depan masih milikku, ya Rab, andaikan tahun depan masih milik bersama keluargaku, aku akan memperbaiki amalan-amalan dan aku akan mengurangi, bahkan berhenti dari hal-hal yang tidak baik. Karena hanya orang yang bermuhasabah yang akan merasakan dan akan mampu melakukan sebuah perbaikan. Sok aya istilahna urang teh hayang sehat tapi tara ngajaga kesehatan. Terus kitu, geus dibejakeun cek dokter teh lirenan heula ngarokok sabab eta teh geus eungap. Tapi anger we henteu dilirenan, artinya dia tidak muhasabah, tidak mengintrospeksi diri. Eureunnan urang teh hal-hal yang tidak baik, karena itu tidak akan barokah. Anger we tidak merubah, maka kita penting dan perlu untuk muhasabah. Mari kita perbaiki di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kekurangan, kekhilafan, alfa kita di masa lalu Allah maafkan. Dan kita niatkan, andaikan hari esok masih milik kita, kita lakukan yang terbaik supaya kita mendapatkan keberkahan. Ibadahnya ibadah yang baik, aktivitasnya aktivitas yang baik. Dan kita syukuri nikmat yang Allah berikan untuk hal-hal yang baik. Terkadang kita merasa syukur itu sudah cukup dengan mengucapkan alhamdulillah. Cukup itu sudah cukup dengan menerima apa yang menjadi pemberian Allah. Padahal kalau kita buka di kamus bahasa Indonesia, jadi di ayat kamus bahasa Indonesia, artinya syukur teh terima kasih. Dan ini tidak semua orang tahu. Hanya mereka mengakui atau mereka meyakini bahwa bersyukur itu kita menerima dan kita pakai sendiri. Padahal dalam kamus saja dalam bahasa Indonesia, syukur itu adalah terima kasih. Artinya kalau kita menerima, maka kita harus siap kasih. Tapi kalau orang hanya mau menerima saja tapi dia tidak mau kasih, maka sejatinya dia baru setengah bersyukur. Hanya memberi hanya mengambil manfaat nikmat yang Allah berikan yang sementara. Tetapi janji Allah dalam Al-Qur'an, wa idza azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini sudah banyak orang tahu, orang paham, tetapi kenapa mereka tidak mau ngasih? Bahkan luar biasanya kalau kita sebelum menerima kita sudah berani kasih.
Apa yang kita kasih bukan hanya materi, minimal doa. Ada saudara kita belum punya pekerjaan, kita doakan, kita kasih doa kita, mudah-mudahan dapat pekerjaan. Ada saudara kita yang sedang sakit, kita nggak punya makanan, tidak bisa kirim, kita doakan, mudah-mudahan sehat. Karena doa itu adalah yang terbaik senjata orang yang muslim yang beriman. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, patut bersyukur dengan ucapan alhamdulillah, bersyukur dengan amalan yang baik, maka sejatinya orang yang bersyukur akan mendapatkan sebuah ketenangan. Hartanya, rezekinya, usianya, kesehatannya, maka dia akan mampu menikmatinya untuk menggunakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada di antara saudara kita yang terlihat oleh kita kok dia tidak bersyukur dan yang lainnya, maka cukup muhasabah bagi diri kita, ketidakbaikan dari saudara kita jadi cermin, tidak boleh kita mengikutinya. Karena kebaikan seseorang akan kembali kepada dirinya, sekecil apapun. Dan keburukan seseorang akan kembali pada dirinya sekecil apapun. Manusia boleh tidak tahu, tetapi Allah tidak pernah tidur. Orang lain, tetangga, saudara, suami, istri kita mungkin tidak tahu, tetapi Allah selalu mengetahui, tetapi Allah selalu mencatat. Apabila kita bermuhasabah, apabila kita mengevaluasi diri dan introspeksi diri, insya Allah masa yang akan datang Allah akan berikan kesempatan-kesempatan yang lebih baik daripada hari ini. Mudah-mudahan dengan kultum yang singkat ini menguatkan hati kita untuk istiqamah di jalan yang Allah ridhai, dan kita syukuri dengan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.